cerita anime yang ya lagi-lagi anime romance bajir. Ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria culun, cupu, dan pastinya jomblo bernama Yu yang kini tengah menjual aksesoris buatannya yang tidak laku-laku ya cuy ya. 中学2年の秋、当時の俺は初めて販売業というものが難しいと知った。結局売れたのは5個。Yu atau kedepannya kita panggil saja Yuji yang sadar bahwa aksesoris buatannya tersebut baru terjual 5 dari targetnya yaitu 100. Tentu dong di sini Yuji pun seketika lemas, lesu, dan tidak bersemangat. Hingga kelemas lesuhan Yuji ini seketika menghilang ketika dirinya secara tidak sengaja bertemu sesosok wanita yang wangi kawainya cu, dan pastinya wangi waifu baru. Oh iya, perkenalkan, nama wanita super kawaii sekaligus mungkin bakal jadi waifu nomor 1ku di anime ini itu bernama Himari. Bang, perasaan banyak banget waifu lau, abang karbit kabang. Yare dah sih, karbit, bodoh amat nying, asalkan wangi dan besar itu udah pasti jadi waifu diriku dong. Tapi ya di luar itu semua, meskipun pertemuan ini merupakan pertemuan awal bagi mereka, bisa dibilang Himari ini sangat tertarik ya kepada Yuji. Itu semua ditunjukkan ketika Himari membantu Yuji untuk menjualkan aksesoris milik Yuji. Oh iya, dalam pertemuan ini juga kita diberitahu bahwa sebenarnya alasan kenapa Yuji ini menargetkan penjualannya sampai 100 biji itu karena Yuji sudah membuat kesepakatan dengan orang tuanya perihal masa depan Yuji. Yang mana jika Yuji berhasil menjual aksesoris buatannya sampai 100 biji, maka Yuji diperbolehkan untuk menggapai cita-citanya, yaitu membuka toko aksesoris. Tapi jika target Yuji tidak terpenuhi, maka Yuji harus mengikuti keinginan orang tuanya untuk menjadi pegawai negeri. Dan 思った通りにしていいって言われdimuncratin susu. Maksudnya itu Himari yang mendengar cita-citanya Yuji sih awalnya mengejek Yuji ya yang bertengkar dengan orang tuanya dikarenakan hal ini. Tapi karena ya Himari ini bisa dibilang sudah memiliki ketertarikan khusus ya kepada Yuji sedari awal mereka bertemu, di sini Himari berjanji kepada Yuji bahwa ia akan membantu Yuji untuk menggapai target penjualannya. Sore, zenbu uru junbi shitoite ne. Ashita wa kono Inuzuka Himari ni omakase aru. Sorry cu, aing ralat. Ternyata nih pertemuan mereka ini bukanlah pertemuan yang pertama ya bro. So sebenarnya Himari itu udah lama banget yang memperhatikan gerak-gerik Yuji. Dari mulai Yuji yang menangis ketika dirinya memetik bunga di halaman belakang sekolah, sampai Yuji yang nampak serius membuat aksesoris bunga untuk dijual. Nah dari situlah mungkin Himari ini begitu tertarik kepada Yuji dan berniat untuk membantu Yuji hingga cita-cita Yuji yang ingin membuka toko itu ya bisa tercapai lah. それってやろうよ。はフラワーアクセのショップ、私も手伝う。手伝うって Dan benar saja, berkat bantuan Himari itulah pada akhirnya target penjualan Yuji pun bisa tercapai. Dan ketika kini Yuji duduk di bangku SMA, Yuji pada akhirnya memiliki toko online kecil-kecilan yang menjual berbagai macam aksesoris buatannya. Plus hubungan Yuji dan Himari pun tentunya semakin dekat juga dong. Mungkin terlalu dekat ya teman-teman. Gimana ya rasanya mau cewek? だけあの時髪長かったよな。それならユウは背が高くなったよね。てかさ、いい加減どいてくんね。それは聞けないな。 Oh iya, sebenarnya ketika Himari sudah membantu penjualan aksesoris Yuji, Himari dan Yuji itu mulai membuat janji. Yang mana janji tersebut adalah mereka berdua akan selalu menjadi seorang sahabat dan berbagi takdir satu sama lain. 二輪草の花言葉は友情、協力。ずっと離れない。 Yang oleh sebab itulah meskipun kini kita diperlihatkan hubungan mereka berdua yang nampak begitu dekat seperti seorang pasangan muda-mudi, tapi sebenarnya Yuji dan Himari ini tidak memiliki perasaan seperti cinta-cintaan. Setidaknya ya untuk saat ini gitu kan, karena ternyata dulu selain mereka yang berjanji untuk menjadi seorang sahabat, Himari juga akan berjanji kepada Yuji jika Yuji sampai masih gagal untuk membuka toko aksesorisnya pada usianya yang 30 tahun dan mereka berdua masih belum menemukan jodoh mereka,
mereka, maka saat itulah Himari bersedia untuk menjadi istri dari Yuji. 30まで一人だったら私にしときなよ。 Ya, Yuji yang mendengar perkataan Himari sih iya-iya aja gitu kan. Wong siapa yang gak mau bajir punya istri sekawah Himari ini? Ya meskipun kecil sih. Tapi berbeda dengan Himari. Meskipun Himari sudah memiliki janji dengan Yuji, tapi diketahui Himari itu sudah sering ya cuy ya gonta-ganti pacar. Ya walaupun gak ada yang bertahan lama juga sih. Toh katanya niat Himari pacaran pun bukan karena suka kok, melainkan cuman gabut aja ya buat ngisi waktu luang. Coba kalau Himari ketemu dan pacaran sama Aing, auto langgeng cu sampai nikah. Walau kok bisa pede gitu abangku? Ya pas pacaran langsung Aing giveaway keturunan dong. Meskipun Himari sadar karena hubungannya dengan Yuji ini hanya sebatas sahabat saja, mungkin suatu hari akan ada satu keadaan yang benar-benar bisa memisahkan hubungan mereka berdua. Contohnya ketika Yuji memiliki pacar dan pacarnya itu mungkin kurang suka ya dengan kedekatan Himari dengan Yuji, sehingga membuat mereka itu harus berpisah. Walaupun Himari mungkin akan menerima keadaan tersebut dan akan terus mendukung hubungan Yuji dengan pacarnya suatu saat nanti, tapi ya kita semua bisa melihat ya dari raut muka Himari yang nyes-nyes gimana gitu ya. Nyes gimana emangnya abangku? Pengen dicium sama Aing ya galau dong bejir. Hingga kecemasan Himari ini mungkin menjadi kenyataan ketika kini kita diperlihatkan Yuji yang secara tidak sengaja bertemu dengan sesosok gadis yang mungkin kawainya hampir sama ya dengan Himari, tapi dalam aspek boing-boing ya lebih plus dikit lah. すげえ美人だな。 Nah, Yuji yang melihat akan sebetapa kawainya sang wanita ini, sebagai pembuat aksesoris, Yuji itu ingin sekali ya membuat sang wanita super kawaii ini menjadi model dari aksesorisnya. Hingga ketika Yuji tengah meneliti lebih dalam lagi akan sang wanita tersebut, tiba-tiba saja ブレスレット、あの月下美人、文化祭の時に売ったやつだ。 ya tanpa diduga-duga sang wanita kawaii ini menggunakan aksesoris gelang generasi pertama dari buatan Yuji. Dan tanpa diduga-duga juga malah putus gitu kan gelangnya. Nah, Yuji yang melihat keadaan ini sih awalnya berniat untuk memperbaiki gelang milik sang wanita kawaii ya. Tapi それ直せるけど、視線すら合わせられないのに。ちょっといきなり何なの？ごめん。 ya, di balik paras kawainya, ternyata gadis ini merupakan tipe gadis yang agresif ya teman-teman. Asalkan nggak gigit sih, Aing sih yes gitu kan. Tapi kalau yang gigitnya modelan kayak gini, pasrah aja lah Aing. Setelah kejadian tersebut, Yuji pun curhatlah kepada Himari mengenai sesosok gadis kawaii yang menggunakan gelang edisi pertamanya. Ya meskipun ujung-ujungnya malah apa ya namanya, kalau kata orang Paris mah diheureyan gitu sama si Himari. Sampai-sampai si Yuji ini ditegur oleh gurunya karena terlalu berisik. でしょ、こんな小学生レベルの挑発に乗ると思うな。夏目くん、犬塚さんの勉強の邪魔をしちゃダメですよ。なんでだよ。 Oh iya bro, selain memiliki sahabat super kawaii seperti Himari, Yuji juga memiliki sahabat pria sekaligus orang pucek boy sepuh yang kita panggil saja sebagai Otong. やあ、夏。遊びに来てやったぞ。ああ、どうした女ったらしい。 Yang ternyata si Otong ini dulunya merupakan mantan pacar ya dari Himari. Ya meskipun saat ini hubungan mereka berdua seperti kucing dan anjing sih. Yang ternyata juga si Otong ini memiliki hubungan juga ya bro dengan si gadis kawaii yang diketahui bernama Rion. Tapi bukan pacar ya. Dan tujuan Otong menghampiri Yuji pun karena Otong ingin menyampaikan permintaan tolong Rion kepada Yuji. Yang katanya kan kemarin si Yuji ini bisa gitu ya memperbaiki gelangnya tersebut. ほら、リンちゃん、ブレスレットを直してもらうのだろう。 どうも。 Oh ya, di sini juga kita diberitahu bahwa ternyata Rion dan Himari ini merupakan teman dari kecil. Serta alasan kenapa Rion memiliki gelang generasi pertama buatan Yuji itu adalah sebab dulu ketika Yuji awal-awal menjalankan bisnis aksesorisnya, One-chan dari Rion pernah mempromosikan gelang Yuji ketika dirinya masih menjadi seorang model kecil-kecilan. Dan mungkin saja Rion mendapatkan gelang generasi pertama buatan Yuji itu karena pemberian dari sang kakaknya. Tapi ya karena Himari ini
memang pada dasarnya memiliki sifat yang jahil ya teman-teman, maka tak jarang Rion itu selalu mengulti Himari seperti pada scene yang berikut. 昔からデリカシーないし、私の好きだったキーホルダーのおもちゃもみんな取ってっちゃうし。このパーツは変えた方がいいと思う。 Singkat cerita, sore hari pun tiba. Nah, setelah Yuji berhasil membetulkan gelang milik Rion, sehingga membuat Rion yang biasanya memasang muka gahar kini tersenyum manis dan mengatakan, どうかな? ありがとう。 Kini kita diperlihatkan Yuji yang memutuskan untuk berpisah dengan Himari dan juga Rion. Nah, Rion yang melihat akan kedekatan Himari dan Yuji itu sih awalnya mengira bahwa Himari dan Yuji itu memiliki sebuah hubungan seperti seorang pacar ya. Tapi Himari yang mendengar hal tersebut dari Rion langsung menepis itu semua dan mengatakan kepada Rion bahwa ia dengan Yuji hanyalah sebatas sahabat yang berbagi takdir satu sama lain. Namun ya, Rion yang mendengar semua perkataan Himari sih tentu dong tidak mempercayai omongan Himari begitu saja. Yang mana di sini Rion membuktikan kepada Himari bahwa perasaan yang ia miliki kepada Yuji itu bukanlah hanya sekedar sahabat saja, melainkan sebuah perasaan cinta, suka, dan menyayangi kepada Yuji. Itu semua ditunjukkan ketika Himari yang selalu menggunakan aksesoris buatan Yuji kapanpun dan dimanapun, serta sebuah kalung yang bertuliskan Yu dalam bahasa Inggris itu kamu, atau dalam kiasan bahasa Jepang Yu itu berarti nama dari Yuji, yang selalu Himari gunakan setiap saat. あのアクセ作ってるユウって夏目くんのことなんだね。 Wah, Himari yang terus-menerus disudutkan oleh Rion tentu dong tidak bisa berkata apa-apa. Karena begini cu, menurut teori Aing aja ini Maya, Himari itu sebenarnya sangat mencintai Yuji. Tapi entah karena Himari tidak mau mengakui perasaannya atau karena Himari hanya ingin memiliki sebuah hubungan seperti seorang sahabat saja dengan Yuji, di sini Himari memutuskan untuk memendam perasaannya kepada Yuji sampai ya mungkin sampai umur mereka yang ke-30 tahun nanti ya teman-teman. Meskipun Himari sadar bahwa seiring bertambahnya waktu bisa saja Yuji memiliki seorang pacar dan meninggalkan Himari. Dan ya, apakah nantinya Himari akan mengungkapkan perasaannya kepada Mamang Yuji, atau justru ada NTR-NTRan antara Rion dan juga Himari, atau malah tanpa diduga-duga ini si Otong yang justru meng-NTR Yuji dan merebut semua harem miliknya. Ya, mari kita tunggu saja ya cu pada episode-episode berikutnya Mamang. Dan seperti biasa, kalau ramai dan banyak yang suka, kita gasruk boy sampai tamat Mamang. Dan di akhir kata, jangan lupa bolongin sabun. Adios, senorita. What the hell, boy?